Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bi'idnih wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya Habibuna Muhammad, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, panutan kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallah bitoli hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya, Allah tambah istiqomahannya, amin ya rabbal. Hadirin, hadirnya kita di majlis maulid di antara bentuk cinta kita sama Nabi, betul. Oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara guru besar di Masjidil Haram, Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan la yaliqu lil akil an yaqula limadana tafil bil maulid ka'annahu yaqul bihali limada nafrah bi maulidi Muhammad. Enggak pantas orang Islam yang berakal mengatakan kenapa kalian memperingati maulid Nabi, karena seakan-akan orang ini mengatakan kenapa kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita baca dalam sejarah, ini Abu Lahab termasuk orang yang gak suka sama dakwanya Rasulullah, yang pernah melempar Nabi dengan kotoran unta saat Nabi sujud, hadirin, yang suka fitnah Nabi, yang suka ngomongin Nabi di belakang, sehingga di alam kubur Abu Lahab Allah Ta'ala siksa tiap hari. Dia diazab dengan azab yang sangat pedih. Tetapi meskipun begitu, kalau udah datang hari Senin, hari lahirnya Rasul, maka Allah Ta'ala ringankan azab Abu Lahab, kemudian diganti dengan kenikmatan bisa meminum air segar yang keluar dari ujung jarinya. Kenapa? Karena walaupun seumur hidup Abu Lahab benci sama Nabi, pernah satu kali senang gembira ketika dilahirkannya Habibuna Muhammad. Abu Lahab mendapatkan kabar gembira kelahiran Rasulullah dari budak perempuannya, dari pembantu perempuannya yang bernama Siti Swaibah. Saking senangnya ini Swaibah, dia merdekakan, dibebaskan. Oleh karena itu hadirin, Al-Hafidh Syamsuddin Damaski beliau mengatakan dalam syairnya, idza kana hadza kafiru ja'adhamhu wa tabbat yaduhu fil jahimi mukhallada ata'anhu yawmul isnin yuhafahu anhu disururi bi ahmada fama donna bi abdina bi asyatula dahrihi bi ahmada masruron wa mata muwahhada. Kalau Abu Lahab saja orang kafir yang dinas dalam Al-Quran tabat yada abi lahabi wa tab, udah pasti celaka fil jahimi muhalada, nanti kekal di neraka jahim. Tapi kalau udah datang hari Senin, hari lahirnya Nabi, Allah Ta'ala kasih nikmat, bisa meminum air segar yang keluar dari jarinya karena satu kali senang partisipasi dengan lahirnya Nabi. Fama donna bi abdirabi asyatullah darhi bi ahmad masruran wa mata muwahhada. Lalu bagaimana dengan kita umatnya yang sampai meninggal nanti membawa keimanan keislaman tanpa satu kali pun mengingkari keagungan maulidnya Habibuna Muhammad? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah pelantara untuk mendekatkan diri kepadaku. Allah nyuruh kita bertakwa dan Allah Ta'ala menyuruh kita mencari wasilah, pelantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Ulama mengatakan di antara syarat wasilah, maka pelantara tersebut harus agung, harus mulia, dan enggak ada makhluk yang paling mulia, yang paling Allah cintai melebihi sayyidul wujud baginda Nabi besar Muhammad.
Nabi Adam ketika Allah Ta'ala turunkan ke dunia karena kesalahan memakan buah huldi, begitu nyesel luar biasa, ratusan tahun taubat belum diampunin. Kapan Allah Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam? Ketika bertawasul dengan nama Habibuna Muhammad. Sayyidina Adam mengatakan, Ya Rabb, as'aluka bijahi Muhammad faghfir dzunubi. Wahai Allah, dengan keagungan nama Muhammad, maka ampunilah dosaku. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama agung tersebut sedangkan aku belum menciptakannya? Kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, ketika aku masih di surga, aku memandang setiap tiang-tiang arasmu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak akan engkau menjandingkan namamu dengan nama suatu makhluk, kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Maka dengan makhluk termulia tersebut, ya Rabb, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam karena berkahnya Habibuna Muhammad. Pernah suatu saat para sahabat Nabi sedang ngumpul membicarakan tentang Nabi termulia. Sahabat ada yang mengatakan paling mulia adalah Nabi Adam karena para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ada lagi yang bilang yang paling mulia adalah Nabi Ibrahim karena kekal, nggak bisa dibakar oleh api. Ada lagi yang bilang yang paling mulia adalah Nabi Nuh karena ketika ditelan oleh ikan paus masih bisa hidup, Allah Ta'ala selamatkan. Ada lagi yang bilang yang paling mulia adalah Nabi Isa karena bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Ada lagi sahabat yang bilang yang paling mulia adalah Nabi Sulaiman karena bisa berbicara dengan binatang. Kemudian Nabi menghampiri mereka para sahabat mengatakan, wahai para sahabatku, Nabi Adam memang mulia, Nabi Ibrahim memang mulia, Nabi Nuh memang mulia, tapi ingat, ana sayyidu waladi Adam wala fahar. Bukan karena sombong, aku adalah pimpinan anak cucu keturunan Adam. Adam wa bandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Sekalipun Nabi Adam sampai nabi-nabi setelahnya nanti di yaumil qiyamah, semuanya di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ja'ala ma yata'allaq bin nabi syarif musyarrafan. Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu yang berkaitan dengan nabi menjadi sesuatu yang paling mulia, termasuk kita umatnya, umat akhir zaman, begitu agung, begitu mulia, sampai Nabi mengatakan dalam hadis, al jannatu hurimat alal anbiya hatta nadhulaha wal jannatu hurimat alal umam hatta nadhulaha. Allah Ta'ala haramkan surga dimasuki para nabi sebelum dimasuki oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala mengharamkan para umat manusia memasuki surga sebelum kita umat akhir zaman memasukinya. Begitu Allah Ta'ala agungkan kita umat akhir zaman, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena jumlahnya paling banyak, bukan juga karena disimpannya di akhir sehingga telah berpengalaman dari umat-umat sebelumnya, tapi Allah jadikan kita umat akhir zaman, umat yang paling mulia karena ini adalah umatnya Habibuna Muhammad. Kalau kita mau masuk surga ngandelin amal repot, benar tak? Nabi Adam asalnya di surga, betul, benar tak? Kemudian Allah Ta'ala turunkan ke dunia karena melakukan satu kesalahan. Berapa kesalahan? Sabaraha? Hiji. Kita umat akhir zaman loba salah kalau arek asup ke surga tang repot, bener tak? Untung kita umat yang Rasulullah. Begitu Allah Ta'ala muliakan kita, cintai kita. Kenapa? Karena Nabi cinta sama kita. Pernah suatu saat Sayyidah Aisyah, dia sedang menjahit baju dengan jarumnya. Kemudian jarum tersebut jatuh, hadirin. Gak ada penerangan kecuali lilin yang kecil. Lagi jarum itu jatuh, lilinnya mati. Kemudian Rasulullah masuk ke ruangan tersebut menjadi terang benderang. Kemudian Sayyidah Aisyah memuji, wahai Nabi, tadi aku susah mencari jarum, tapi ketika engkau masuk ke ruangan ini, maka ruangan ini jadi terang benderang. Ketika Nabi dipuji oleh Sayyidah Aisyah, beliau didoakan sama Rasulullah.
Kata Nabi, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, tolong ampuni Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang diam-diam maupun yang terang-terangan. Kemudian dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah saking senangnya sampai beliau loncat-loncat di depannya Nabi. Rasul mengatakan, ya Aisyah, ayo suruki bidu'ai, apakah kau senang gembira karena doaku? Sayyidah Aisyah mengatakan, tentu wahai Nabi, doa engkau enggak bakal ditolak. Ketika engkau bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka aras bergetar, Allah Ta'ala pasti mengampuni dosaku. Kemudian Rasul mengatakan, wallahi innaha ala du'ai likulli salah li ummah. Demi Allah wahai Aisyah, kalau kau senang dengan doa tersebut, ini adalah doa yang aku panjatkan setiap hari, setiap aku selesai salat untuk umat untuk umat akhir zaman semuanya. Doanya Nabi untuk istrinya sama untuk kita umat akhir zaman sama. Doanya Nabi untuk anaknya sama untuk kita sama. Doanya Rasul untuk cucunya sama untuk kita sama. Semua sama-sama dicintai Habibuna Muhammad. Yang saking cintanya Rasul sama kita, beliau mengatakan, wallahi la yushaku ahadukum bisyaqatin rijli la ajidu ala ma'aha fi qalbi. Ada ikan satu saja dari umat ini, kata Nabi, terkena duri di kakinya, maka demi Allah aku pun merasakan rasa sakit yang sama. Karena suatu saat Nabi kita Sayyidina Muhammad, beliau sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi memandang seorang ibu yang lagi ngegendong bayi. Ini bayi, hadirin, sama ibunya disayang-sayang, dielus-elus. Kemudian Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian andaikan aku membuang bayi ini ke dalam api? Sahabat mengatakan, wahai Rasul, ini ibunya gak bakal terima. Dia akan sebisa mungkin menyelamatkan anaknya dari dalam api meskipun dirinya harus terbakar. Kemudian Nabi mengatakan, karena cintanya aku kepada umat ini, umat akhir zaman, demi Allah akan aku selamatkan umat ini lebih besar daripada perjuangan ibu itu untuk menyelamatkan anaknya. Nabi ngomong kayak gini, hadirin, bukan cuma di lisan doang, tapi beliau buktikan dengan jiwa raganya. Ketika Nabi dakwah di Taif, Nabi datang ke Taif bukan minta uang, bukan minta makanan, tapi mengajak mereka ke agamanya Allah Ta'ala agar selamat di dunia wal akhirah. Tapi apa yang Rasul dapetin ketika Nabi masuk Taif? Semua masyarakat yang ada di Taif sepakat keluar dari rumahnya masing-masing. Wajah sucinya Rasulullah diludahin terang-terangan. Nabi dipukul, Nabi ditendang, Nabi didorong, Nabi dilemparin pakai batu, Nabi dijemur di atas teriknya sinar matahari. Ketika Nabi udah gak kuat atas siksaan tersebut, beliau meminta izin, mengatakan, wahai ahlu Taif, wahai orang-orang Taif, kalau kalian gak bisa menerima aku di sini, maka izinkan aku untuk keluar. Ketika Nabi mau keluar dari Taif, semua pintu akses untuk keluar ditutup, hadirin. Disisain satu pintu doang. Satu pintu tersebut, maka berbarislah pemuda-pemuda yang kekar, yang siap melukai Rasulullah. Pimpinan mereka mengatakan, wahai Muhammad, seluruh pintu untuk keluar udah kita tutup. Kalau kamu mau keluar, cuma bisa lewat satu pintu doang. Ketika Nabi melihat satu pintu tersebut udah dijaga dua baris ketat oleh para pemuda yang siap melukai Rasulullah, Nabi nangis. Nabi nangis bukan karena takut, Nabi nangis kasihan sama mereka, takut mereka zalim sama Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka sama mereka. Kemudian Nabi mulai jalan, hadirin, menuju keluar dari kota Taif. Ketika melewati barisan pemuda tersebut, Nabi didorong dari sebelah kanan, terpental ke sebelah kiri. Dari sebelah kiri Nabi dipukul, terpental ke sebelah kanan. Di dalam riwayat wajahnya Nabi sampai tersungkur ke tanah, hadirin. Nabi keluar kota Taif sambil merangkak, udah gak kuat jalan. Beliau mengelap darah yang keluar dari wajahnya. Jangan sampai ada yang menetes ke tanah. Kenapa? Karena kalau sampai darahnya Habibullah, kekasihnya Allah, netes ke tanah, maka bumi bergoncang, gak akan terima, hadirin. Dari sebelah kiri Nabi dipukul, terpental ke sebelah kanan. Di dalam riwayat wajahnya Nabi sampai tersungkur ke tanah, hadirin.
Nabi keluar kota Taif sambil merangkak, udah gak kuat jalan. Beliau mengelap darah yang keluar dari wajahnya. Jangan sampai ada yang menetes ke tanah. Kenapa? Karena kalau sampai darahnya Habibullah, kekasihnya Allah, netes ke tanah, maka bumi bergoncang, gak akan terima, hadirin. Kemudian Rasul ketika udah ada di luar kota Taif, beliau beristirahat, bersender kepada sebatang pohon kurma. Kemudian datang dengan amarahnya malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, mereka penduduk kota Taif udah keterlaluan. Nabi diam, hadirin. Malaikat bilang lagi, wahai Muhammad, mereka udah keterlaluan. Nabi masih diam juga. Yang ketiga kali Nabi dibilangin lagi, wahai Muhammad, mereka udah keterlaluan. Aku mewakili kemarahan seluruh malaikat akan melempar ini gunung api ke kota Taif agar mereka semuanya binasa, agar mereka semuanya hancur. Kemudian Nabi yang tadinya udah lemas lagi duduk, Nabi berdiri, hadirin. Ngedengar orang-orang yang ada di kota Taif mau dihancurkan, Nabi berdiri. Beliau mengangkat tangannya. Apa kata Rasul? Allahumma fir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, tolong maafkan mereka karena mungkin mereka enggak tahu, ya Rabb. Nabi melanjutkan doanya, kata Rasul, Allahumma ruj minhunna min aslabihinna alladzina yu'minuna billahi wa la yusyrik bika syai'a. Ya Allah, walaupun mereka sekarang enggak ada yang mau beriman kepadamu, tetapi aku berharap nanti dari zuriyah anak cucu keturunan mereka ada yang mau beriman kepadamu. Musuhnya masih diharapkan hidayahnya, masih didoain, hadirin. Akhlaknya Habibuna Muhammad, akhlaknya Habibuna Muhammad. Bahkan di akhir hayatnya, ketika Nabi merasakan sakit sakaratul maut, di dalam hadis, rasa sakit sakaratul maut sama dengan 300 tebasan pedang. Sampai Nabi saja mengatakan, ah ya malaikat Jibril, sungguh sakit sakaratul maut ini. Kemudian Nabi ketika merasakan rasa sakit tersebut, beliau ingat kita umatnya. Dalam hatinya terbesit, kalau saya saja Habibullah, kekasihnya Allah, sakitnya luar biasa seperti ini, lalu bagaimana dengan umatku yang para pendosa. Kemudian di akhir hayatnya, di antara doa terakhirnya Rasul, beliau mengatakan, Allahumma syadid alayya wa hafif ala umati. Ya Allah, tolong lebih pedihkan lagi, lebih sakitkan lagi rasa sakit sakaratul maut ini. Ya Rabb, aku ridho, aku rela, asalkan sebagai gantinya kau meringankan rasa sakit sakaratul maut umatku seluruhnya. Akhlaknya Habibuna Muhammad. Bahkan nanti fi yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam bilang masing-masing. Datang ke Nabi Ibrahim minta syafaat, Nabi Ibrahim bilang masing-masing. Ke Nabi Isa datang minta syafaat, semuanya bilang masing-masing. Cuman Rasul yang bilang ana laha, aku untuk mereka para pengharap syafaat, aku untuk mereka para pengharap pertolongan. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Allah Ta'ala beri kepada setiap nabi, setiap rasul satu permintaan yang gak mungkin Allah Ta'ala tolak permintaan tersebut. Semua para nabi sudah menggunakan doa tersebut ketika di dunia, kecuali Rasulullah. Rasulullah belum menggunakan doanya yang tersebut. Nabi menyimpan doanya. Kapan beliau akan berdoa? Nanti fil yaumil qiyamah. Ketika kita meminta syafaat kepada Rasulullah, maka Nabi sujud di arasnya Allah Ta'ala, berteriak, ya Rabb, umati, wahai Allah, umatku bagaimana, sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasfa' tu syafa', berikanlah syafaat kepada orang yang kau ingin tolong. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai belum mengatakan dalam maulidnya, sulusunya dihulul jannah biwairi hisab, sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita bagian dari mereka, amin ya rabbal. Kemudian sepertiga yang kedua dari umatnya Rasulullah, nanti di hari kiamat datang membawa dosa, tapi tetap Allah Ta'ala ampunin dosanya. Kemudian sepertiga yang ketiga, di dalam maulid Ad-Dibai dikatakan, ya Rabbana wajadna annahum asrafu ala dunubihim
wajata anahum amina dzunubi kamsalil jibal. Wahai Allah, sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad adalah para pendosa besar, yang dosa mereka ini melebihi gunung api besarnya, tetapi di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala katakan, sejelek-jeleknya umat Rasulullah, selama masih ada kalimat syahadat di dalam hatinya, maka insya Allah pada akhirnya nanti mereka akan masuk surga. Tapi mereka masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi mereka masuk surga karena syafaatku, karena rahmatku, kata Allah Ta'ala. Saking cintanya Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berikan izin untuk mensyafaati umat-umatnya yang udah ada di neraka. Ketika Nabi udah mendapatkan izin tersebut, maka Rasul sebisa mungkin nyelamatin umatnya yang udah masuk neraka, hadirin. Sampai-sampai malaikat Malik, penjaga neraka, beliau mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta min umatik li ghadabi rabbik min nikmatin. Wahai Muhammad, tidakkah kau sisakan sedikit saja para pendosa besar dari umatmu sebagai pelampiasan marahnya Allah Ta'ala karena kesalahan mereka ketika di dunia? Nabi tetap mengatakan, wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, kata Rasul, satu pun dari umatmu ada yang di neraka, maka aku enggak ridho. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah Syarif, maka tertulis hadis sahih, syafaati li ahli kabair min ummati, pertolonganku, syafaatku nanti fi yaumil qiyamah untuk mereka para pendosa-pendosa besar dari umat akhir zaman. Nah hadirin, kalau para pendosa besar saja Nabi perjuangkan keselamatannya, lalu bagaimana kita yang sering hadir majlis maulid, yang sering hadir majlis maulid,